Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7, untuk pertemuan pertama ini yang saya akan masuk langsung pada bab 4, yaitu dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika ini masuk pada KD memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Di sini yang akan kita bahas nanti ada 3 materi. Yang pertama yaitu makna masyarakat digital. Pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang makna masyarakat digital dan juga dampak positif dan dampak negatif penggunaan teknologi informasi. Apa sih itu masyarakat digital? Di sini masyarakat digital didefinisikan sebagai yang pertama masyarakat. Masyarakat itu adalah kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem dan interaksi di dalamnya, ya. Baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, itu disebut sebagai masyarakat. Digital adalah penggambaran bilangan yang terdiri atas angka 0 dan 1. Bilangan tersebut kalau di dalam ilmu komputer dikenal dengan sistem bilangan biner, ya. Karena hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Kalau yang kita kenal selama ini, yang di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita kenal itu adalah bilangan antara 0 sampai dengan 9. Itu disebut bilangan desimal. Tetapi kalau dalam ilmu komputer itu dikenal terdiri atas angka 0 dan 1, maka dikenal dengan sistem bilangan biner. Segala bentuk yang digunakan untuk penyaluran informasi dengan menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Seperti ini anak-anak yang dimaksud bilangan biner itu. Di dalam ilmu komputer itu kan hanya mengenal 2 instruksi, yaitu yes dan no. Contohnya, apakah kamu ingin menyimpan? Pasti di situ konfirmasinya adalah yes, no, cancel. Cancel itu sama saja dengan no, ya. Itu. Jadi yes itu sama saja dengan angka 1, no itu sama saja dengan angka 0. Seperti juga dalam pembuatan teks, apakah teks ini mau tercetak atau tidak, kan itu ya. Nah, mau di print atau tidak, pasti kan hanya itu, 2 opsi itu dalam pilihan penggunaan komputer. Nah, di sini kita gabungkan yang dimaksud dengan masyarakat digital adalah hubungan antara manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media atau platform tertentu, dengan media atau alat tertentu, ya. Medianya bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan tablet, ya. Jadi hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan menggunakan jaringan internet dan media tertentu. Jelas? Lanjut ya. Gelombang perkembangan teknologi. Nah, gelombang perkembangan teknologi di sini dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu biasa juga disebut dengan gelombang pembaharuan. Terjadi pada sekitar tahun 8000 sebelum Masehi sampai tahun 1700 sebelum Masehi. Manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian dan tanah sebagai dasar kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan politik. Hubungan antar manusia yang akrab, personal dan komunikasi sederhana merupakan pencetus kegiatan ekonomi. Contoh di sini yaitu ditemukan mesin traktor untuk pertanian atau untuk membajak sawahnya itu sudah tidak menggunakan lagi binatang, menggunakan mesin, tidak menggunakan sapi itu loh. Nah, itu ya, itu disebut gelombang pertama atau gelombang pembaharuan. Nah, komunikasinya bisa menggunakan
pesawat telepon rumah itu, bisa juga menggunakan televisi, bisa menggunakan radio itu ya. Gelombang kedua beralih pada energi lain seperti minyak, batu bara, dan gas. Kemudian mulai ditemukan mesin uap yang dipadukan dengan pabrik sehingga menghasilkan barang produksi. Industri berdasar pada kegiatan produksi massal. Ini pabrik-pabrik sudah mulai berkembang ya, dengan menggunakan teknologi mesin uap sehingga menghasilkan barang produksi itu jauh lebih besar, sehingga produksinya adalah produksi massal ya, tidak lagi menggunakan manual tenaga manusia, tapi sudah pabrikan itu sudah produksinya jauh lebih besar gitu ya. Kemudian yaitu gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga ini lebih dikenal dengan abad informasi karena di sini periodenya itu sangat kompleks sekali ya. Mesin memang tidak digantikan secara sepenuhnya, tapi nilainya bertambah ya, nilai pengetahuannya itu tambah. Contohnya terjadinya globalisasi ya, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi di sini itu perpaduan antara teknologi mesin dan juga perangkat lunak ya, perangkat lunaknya, sehingga banyak pabrik-pabrik itu tidak hanya mesinnya itu bergerak untuk produksi massal saja, tapi dia juga lebih pengurangan penggunaan tenaga manusia. Jadi lebih banyak juga menggunakan perangkat lunak dalam operasional mesin-mesinnya tadi. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang dampak teknologi informasi. Dampak teknologi informasi ini ada yang berdampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, dampak positif dan negatifnya juga berpengaruh pada berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang ekonomi dan industri, bidang informasi dan komunikasi, bidang sosial dan budaya, bidang pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Nah, kita masuk pada bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonominya semakin tinggi ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Kemudian yang ketiga, munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individu melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan secara langsung dan selera individu itu bisa terpenuhi. Nah, otomatis dari sini nanti harganya jauh akan lebih murah ya. Dampak negatifnya apa saja dalam bidang ekonomi dan industri? Contohnya, dampak negatifnya adalah adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bidang usaha. Kemudian menimbulkan sifat konsumtif. Sifat selalu ingin, apa itu sifat konsumtif? Ingin beli gitu ya. Mudah terpengaruh untuk beli padahal itu bukan kebutuhan utamanya, atau memang dia tidak benar-benar butuh. Tapi dia itu lapar mata ya. Sebagai akibat kompetisi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ya. Sekarang pada bidang informasi dan komunikasi. Nah, dampak positifnya apa saja kira-kira? Ya, dampak positifnya informasi lebih cepat melalui internet. Komunikasi lebih mudah melalui handphone. Informasi layanan bank sangat mudah karena bisa melalui mesin ATM atau mobil banking. Ya. Dampak negatifnya kira-kira apa saja? Yang pertama, penggunaan informasi dan situs tertentu yang ada di internet untuk tujuan yang tidak baik. Nah, ini adalah dampak negatif ya. Nah, menimbulkan kecemasan teknologi seperti takut kena virus laptopnya atau komputernya atau handphonenya ya,
kerusakan pada komputer, kehilangan data, takut datanya hilang, dicuri orang, atau datanya kena virus sehingga rusak. Seperti itu. Dampak negatif berikutnya adalah beredarnya hoax. Apa itu hoax? Yaitu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah dampak positif dan dampak negatif bidang informasi dan komunikasi. Berikutnya anak-anak, yaitu bidang sosial dan budaya. Ya, dampak positifnya, budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat. Hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja, walaupun tidak bertemu secara langsung, bisa tahu berita dan kabarnya, ya. Dan walaupun dia jaraknya jauh, ya, masih bisa terjalin komunikasi. Masyarakat dapat mempelajari kebudayaan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah yang bersangkutan. Nah, ya, bisa dipelajari kebudayaan dan tradisi daerah lain tanpa harus berkunjung ke sana, cukup lewat internet. Terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan barang kerajinan. Ini yang marak sekarang, ya, melalui pasar penjualan online. Nah, dampak negatifnya ada atau tidak? Ada, anak-anak. Contohnya, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Kurang adanya attitude, ya, menghormati yang lebih tua, menghormati orang lain. Nah, itu kurang, ya. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja meningkat dan makin lemahnya tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong. Masyarakatnya kalau dalam bidang sosial budaya, kalau sudah mengenal internet itu biasanya individual, anak-anak, ya, individual, sehingga kurang bersosialisasi, rasa empati terhadap lingkungan sekitarnya itu kurang, ya, sehingga gotong royong kayak di kampung-kampung biasanya kerja bakti itu kurang karena masyarakatnya cenderung individualis dan di rumah bersosialisasinya itu lewat internet. Pola interaksi antar manusia berubah, membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri dalam berhubungan dengan dunia luar melalui internet. Nah, ini anak-anak yang tadi saya jelaskan, ya. Orang itu asik dengan kehidupannya sendiri sehingga dia lebih di dalam rumah saja, berhubungannya itu lewat jalur internet, ya. Dan juga adanya pelanggaran hak cipta karena informasi cepat, ini dapat dari sini. Nah, diakui sebagai hak ciptanya atau karyanya, padahal itu nyontoh dari tempat lain. Berikutnya yaitu bidang pendidikan. Dampak positifnya, media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Munculnya sumber belajar baru yang memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, ya. Yang kita lakukan saat ini pembelajaran melalui online, sampean informasinya tidak hanya harus dari Bapak Ibu guru saja, tapi juga bisa menggali informasi dari Google, ya. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tapi bisa secara online menggunakan jasa internet. Seperti kita saat ini kan kita tidak melakukan tatap muka, ya, tapi kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran dengan dilakukan secara daring. Ya. Dampak negatifnya, terjadinya penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak kriminal. Anak menjadi kecanduan main gadget sehingga kurang sosialisasi dan malas belajar. Kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam atau mudah bocor. Yang terakhir, bidang kesehatan, dampak positif. Adanya obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotek online. Perkembangan keahlian dalam bidang operasi plastik. Ditemukan alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Dampak dampak negatif dalam bidang kesehatan, ya. Kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer. Efek radiasi, peralatan rongsen dapat menimbulkan penyakit baru.
efek ketergantungan sehingga timbul kekebalan terhadap obat-obat tertentu. Nah, ini anak